kita pakai alat yang sudah otomatis ya. Andrew keluarkan dulu ya teman-teman ya. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Jadi kita ketemu lagi ya. Ini sengaja Andrew buat satu video karena banyak sekali WhatsApp dan Telegram yang masuk ya. Mengapa ya harga gold ini bisa crash, dan analisa dari Profitstraining baik yang kita publish melalui analisa mingguan ataupun melalui channel dari member Signal itu sangat-sangat akurat. Oke. Jadi karena banyak yang WhatsApp dan Telegram menanyakan hal itu, Andrew membuat satu video khusus, dan Andrew juga akan membagikan satu analisa ya, kemana harga gold selanjutnya setelah gold ini dia mengalami crash ya. Oke, Andrew akan mulai teman-teman ya. Jadi pertama teman-teman lihat ini Andrew pakai MetaTrader 4 ya, brokernya adalah broker exclusive market ya. Di sini Andrew sudah mengeluarkan marketnya gold XAUUSD untuk time frame 1 jam ya. Nah teman-teman lihat ya, kalau kita lihat ke daily ya, kita klik daily ya teman-teman lihat. Jadi gold ini dia turun ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi dia itu open di harga 1846, lalu dia close di harga 1804. Yang artinya dia turun dalam waktu satu hari itu $42 ya. Jadi kalau teman-teman ada sell satu lot aja, teman-teman bisa profit $4.200 hanya dalam waktu satu hari. Bayangkan ya, luar biasa teman-teman ya. Oke, sekarang itu akan mulai membuat satu analisa atau kita preview dulu mengapa harga goldnya begitu turun tajam sekali ya. Nah, jadi dari sisi fundamental ya, spot emas ini mengalami drop pasca pencalonan Jerome Powell oleh Presiden Joe Biden untuk memegang jabatan ketua The Federal Reserve selama 4 tahun lagi, dan ini bisa menjadi salah satu alasan karena mengantarkan tingkat kepastian yang lebih tinggi atas kebijakan moneter dan menyebabkan penurunan untuk safe haven emas. Nah, teman-teman ya, jadi itu yang berita yang fundamental yang membuat harga emas ini begitu sangat-sangat crash ya teman-teman ya. Nah, lalu pertanyaannya adalah sekarang emas ini dia mau kemana? Pertanyaannya kan seperti itu ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, Andrew akan menampilkan satu alat ya. Tentunya Andrew dalam membuat satu analisa tidak bisa membuat satu analisa yang subjektif ya. Andrew akan menampilkan dulu satu alat teman-teman ya, dan ini merupakan alat yang standar teman-teman ya. Jadi pertanyaannya adalah seberapa jauh gold ini akan turun, apakah dia mau retracement ke atas atau dia terus lanjut turun ke bawah. Oke. Nah, silakan teman-teman masuk ke insert ya, teman-teman masuk ke insert lalu masuk ke bagian Fibonacci ya. Ini Fibonacci. Teman-teman ambil yang namanya Fibonacci retracement ya. Nah, buat teman-teman yang sudah sering trading pasti nggak asing dengan alat ini, karena ini merupakan alat yang standar dan sudah ada di MetaTrader teman-teman ya. Kita tinggal tarik aja. Kalau untuk mengukur sebuah rebound, kita tinggal tarik dari posisi high lalu kita tarik ke low ya. Kita tarik seperti ini ya, tarik seperti ini ya. Nah, ini karena warnanya kuning kita bisa ganti teman-teman ya. Misalnya kita ganti mau warna
Nah ini ya, kita ganti warna hitam supaya lebih jelas, dan ketebalannya juga kita bisa ganti ya. Nah seperti ini ya. Nah masalahnya kalau kita tarik seperti ini sangat-sangat bersifat subjektif ya. Bisa saja dia tarik dari sini ke sini, maka terbentuklah 23.6% di sini, 38.2% di sini, 50% Fibonacci di sini. Nah, bisa juga kita tarik seperti ini teman-teman ya. Nah, ini untuk pemula pasti sangat-sangat membingungkan sekali ya. Bisa juga ditarik seperti ini ya, bisa tarik dari sini ke sini juga. Nah, ya. Jadi pertanyaannya mana yang lebih akurat? Mana yang lebih benar? Ya, makanya Andrew bilang kalau kita menggunakan alat yang standar, maka tergantung subjektivitas dari pengguna bagaimana trader tersebut menarik titik high ke low. Nah, bisa juga ditarik seperti ini ya. Bisa juga ditarik seperti ini teman-teman ya. Nih Andrew tarik lagi ya, teman-teman lihat ya. Kita tarik dari sini ke sini ya, bisa. Dan tiga-tiganya ini merupakan Fibonacci yang valid, nggak salah, nggak ada yang salah gitu loh ya. Dan justru karena kita punya 3 Fibonacci ini, kita jadi semakin bingung mana Fibonacci yang akan kita pakai. Kan pertanyaannya begitu ya. Makanya Andrew kasih satu masukan ya. Ini cocok buat pemula, makanya silakan teman-teman ini hapus dulu ya. Kita hapus. Oke, kita hapus ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung, kita pakai alat yang sudah otomatis ya. Andrew keluarkan dulu ya teman-teman ya. Nah, nama alatnya adalah Profibo ya. Profibo ini dia adalah alat ya, sama Fibonacci juga, hanya ini adalah alat yang custom, nggak ada di dalam MetaTrader 4 ya. Dia alat custom. Bedanya apa? Sekali lagi, sama-sama Fibonacci, tetapi Fibonacci ini adalah Fibonacci yang sudah ya, yang sudah secara otomatis tergambar di dalam MetaTrader kita. Kita tinggal masukin aja software ini, lalu kita tinggal klik OK. Tuh. Jadi ini sudah tergambar secara otomatis ya. Jadi kita nggak perlu tarik lagi dari sini ke sini, nggak perlu ya, atau kita tarik lagi dari sini ke sini, nggak perlu. Kita tinggal ikuti saja yang sudah tergambar secara otomatis. Nah, bedanya apa? Bedanya lagi adalah kalau yang Fibonacci standar ya, teman-teman lihat di bagian kanan itu nggak ada levelnya, nggak ada angkanya. Sementara kalau Profibo dia ada angkanya tuh ya, ada angkanya di 100%, itu di harga 1865.68 ya. Jadi lebih mudah untuk pengguna, untuk pemula lebih mudah untuk menganalisa gitu loh. Oh, kalau di 23,6% itu di 1814.54. Sementara kalau Fibonacci yang standar dia nggak ada, maka kita harus ngukur secara manual lagi. Kita ngukur manual ya, ngukur manual, kita catat. Itu kan jadi PR tersendiri ya. Makanya Andrew bilang kalau ada alat yang canggih, buat apa kita pakai alat yang kuno gitu ya. Nah, ini kita hapus. Ya sudah, kita berpatokan kepada Profibo aja. Ini sudah digambar secara otomatis ya. Oke, Andrew akan zoom teman-teman ya. Nah, jadi cara pakainya begini teman-teman. Mungkin teman-teman ini sama sekali cara pakainya sama aja ya. Kalau dia tarik dari high ke low ya, 100% di sini, nolnya di sini, artinya apa? Artinya ini adalah alat yang mengukur untuk sebuah retracement. Nah, pertanyaannya adalah dia sudah melakukan sebuah rebound, tapi dia tertingginya di sini teman-teman ya. Di sini high-nya itu di 1812.30. Sementara ya di 23,6%-nya ada di sini teman-teman. Nah, 23,6%-nya itu ada di harga 1814.54. Dan dia nggak bisa tembus. Yang artinya apa? Kalau dia sudah coba satu retracement tapi dia nggak bisa tembus dan dia buat satu low baru, artinya apa? Artinya kita melihat harganya akan terus lanjut ke bawah. Kalau dia mau ke atas, pasti dia akan melewati posisi atau resisten yang di 23,6% ini, itu di harga 1814.54. Jadi sekarang Andrew melihat ini gold masih akan terus ke bawah. Pertanyaan selanjutnya adalah
seberapa jauh gold ini akan jatuh? Pertanyaannya begitu teman-teman ya. Oke, nah kalau kita tarik ya atau kita zoom out ya, maka ini nggak akan kelihatan ya. Atau teman-teman bisa pakai yang di sini teman-teman. Misalnya teman-teman boleh pakai yang di sini ya, mengambil low dari yang di sini boleh ya. Atau teman-teman melihat low di sini juga boleh, nggak salah. Tapi sekali lagi itu adalah subjektif ya. Subjektif itu adalah tergantung bagaimana trader itu ya menginterpretasikan satu pasar ya. Nah kalau Andrew dalam menganalisa nggak bisa mengeluarkan satu analisa yang subjektif. Jadi Andrew selalu harus punya dasar analisa yang Andrew akan rilis. Oke, sekarang Andrew akan kasih tahu, ini Andrew hapus dulu teman-teman ya. Kita hapus. Jadi dalam membuat satu analisa profesional itu dia nggak boleh subjektif teman-teman. Dia harus mempunyai dasar analisa. Nah sekarang kalau kita sudah mengambil kesimpulan karena dia nggak tembus yang di sini, ya karena dia nggak tembus yang di sini, yang di 23,6% itu di 1814,54. Artinya apa? Artinya kita sudah berkesimpulan bahwa ini harga emas akan jatuh lagi. Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa jauh dia akan jatuh? Oke, sekarang Endo akan jawab teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke insert lagi ya, masuk ke insert dan kita keluarkan Fibonacci lagi, tapi ini Fibonacci namanya Fibonacci expansion. Nah ya, klik. Nah kita tarik nih dari high ya, kita tarik high. Oke, lalu kita tarik lagi ke low ya, kita tarik ke low-nya di sini. Ini kan low-nya di sini ya teman-teman bisa lihat ya. Nah ini kita tepatin di sini low. Lalu ya, nih teman-teman lihat ya. Kita tarik dia punya retracement-nya ke titik tertinggi di sini. Nah, begini cara pakainya, teman-teman, ya. Ini adalah cara pakai Fibonacci expansion yang baik dan benar. Ya. Jadi dari sini kita bisa mengukur sejauh mana dia akan jatuh. Oke, sekarang kan harga di 1802. Buat teman-teman yang punya posisi sell, selamat, teman-teman lagi floating profit. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang punya posisi buy? Ya Andrew sarankan teman-teman buru-buru cut loss deh, ya kan? Karena kenapa? Di sini dia udah tidak bisa tembus teman-teman. Andrew lingkarin ya. Di sini teman-teman bisa lihat di sini dia nggak bisa tembus area ini loh. Nah ini ya, di sini dia nggak bisa tembus ya. Nah ini dia hanya sampai sini aja gitu loh. Ini ya. Jadi di sini dia nggak bisa tembus di harga 1814,54. Kalau misalnya dia tembus harga ini, ya Andrew bisa lihat dia akan retracement ke atas lagi. Dia akan menuju ke 1824,31. Tapi kan kenyataannya enggak. Dia retracement sampai sini, ini Andrew zoom ya. Nah, ya, dia retracement sampai sini habis itu turun lagi. Pertanyaannya adalah dia akan turun sejauh berapa? Tadi kita sudah pakai yang namanya Fibonacci expansion. Nah, kita tinggal lihat, kita zoom out ya, kita zoom. Nih teman-teman lihat ya. Di sini sudah ada. Nah, di sini sudah ada Fibonacci expansion. Kita tinggal cari levelnya di sini, teman-teman. Nah, ini loh ya. Nah, jadi prediksi Andrew adalah gold ini akan jatuh coba untuk ke 1772,85. Dasarnya apa? Dari Fibonacci expansion 61,8%. Ya, itu adalah dasar analisa yang Andrew keluarkan untuk video ini ya. Andrew tulis ya. Target ya, ini target. Nah, target gold ya, target gold ya, crash dia akan menuju ke Fibonacci expansion. Ini FE adalah Fibonacci expansion di 61,8% ya. Itu harganya ada di 1772,85. Nah, jadi itu menurut Andrew ya, gold ini dia akan ke sini. Ya, bener atau enggak? Ya itu hanya waktu yang bisa membuktikan. Jadi kalau mungkin teman-teman nanya, "Pak, kapan goldnya akan jatuh ke sini?" Ya, menurut Andrew mungkin saja minggu ini, mungkin saja minggu depan, mungkin aja butuh waktu 1 bulan. Yang penting apa? Yang penting menurut Andrew, gold ini nggak boleh break yang 23,6% di sini di 1814,54. Kalau dia break ini ya sudah, berarti analisa ini kita harus abaikan. Tapi kalau dia masih terus bertahan di area bearish seperti ini, Andrew yakin
dia akan menuju ke harga sekali lagi di Fibonacci expansion 61,8% di harga 1772.85. Jadi itu ya analisa Andrew untuk market gold khusus ya untuk hari ini. Semoga teman-teman yang lagi punya posisi sell bisa dipertahankan dan teman-teman bisa cuan lagi ya. Buat yang punya posisi buy, hati-hati. Semoga saja Andrew doakan yang buat punya posisi buy, teman-teman nonton bisa mengambil keputusan. Atau teman-teman kalau belum punya posisi ya pilihannya dua itu. Kalau teman-teman mau buy, teman-teman tunggu aja dia break di 23,6%, 1814.54. Tapi kalau teman-teman yang mau sell, Andrew rasa bukan satu hal yang terlambat karena memang trennya ini sedang bearish, dan teman-teman boleh pasang target profit di Fibonacci expansion 61.8 itu di 1772.85.